Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memberi sinyal memberlakukan kembali ujian nasional atau UN. UN akan kembali diberlakukan pada tahun 2026. Ujian nasional atau UN akan kembali diberlakukan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan konsep dan skema ujian nasional sebetulnya sudah siap. Namun, Mendikdasmen belum merinci lebih jauh soal rencana penerapan UN ini. Ia mengatakan kemungkinan ada bentuk baru UN yang akan diterapkan di tahun ajaran 2025-2026. Menurut Muti, UN berfungsi sebagai pemetaan mutu bagi perguruan tinggi menseleksi calon mahasiswa. Selain itu, hasil ujian nasional bisa dijadikan data untuk mengukur kemampuan belajar secara individual. Ada AN, asesmen nasional berbasis komputer yang itu bentuknya sampling dan tidak menjadi penentu kelulusan. Nah, sekarang kan dinilai oleh banyak pihak itu belum memadai. Misalnya waktu kami ketemu dengan tim seleksi nasional masuk perguruan tinggi, mereka memerlukan hasil belajar yang sifatnya individual. Sementara AN itu kan sifatnya sampling, sehingga apa yang dicapai oleh suatu satuan pendidikan melalui perwakilan murid-muridnya yang disampling itu dianggap sebagai nilai dari sekolah itu. Kemudian rapot itu memang penting, tetapi juga kadang-kadang rapot itu bikin repot. Bikin repotnya apa? Karena banyak yang menyoal objektivitas guru dalam membuat nilai rapot itu, gitu kan, sehingga banyak istilahnya kami menyebut dengan guru-guru banyak yang sedekah nilai, bukan jangan pakai markup ya, tapi sedekah nilai gitu ya. Harusnya kemampuan dia itu misalnya nilainya itu 6, tapi demi dalam rangka misalnya meningkatkan kemampuan murid itu kemudian diangkat jadi nilainya 9 dan seterusnya. Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu termasuk kekhawatiran masyarakat, dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, tapi sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Ya tunggu sampai kami umumkan, kira-kira begitu. Sementara itu, Guru Besar UPI Cecep Darmawan menyebut apapun format ujian nasional yang disiapkan pemerintah haruslah didukung dengan infrastruktur yang memadai, khususnya di era digitalisasi seperti saat ini. Ya, saya kira persoalannya ini menjadi introspeksi ya kepada pemerintah. Sudah sekian tahun kan, puluhan tahun kita merdeka, gitu. Bagaimana standarisasi digitalisasi untuk persekolahan? Ya, jadi saya kira 8 standar pendidikan nasional ini harus ditambah 1 standar lagi, ya, standar digitalisasi. Setidak-tidaknya bagaimana sarana prasarana digitalisasi itu ya itu bisa terpenuhi sampai ke pelosok-pelosok. Dan itu amanat penting ya, baik dari Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Sisdiknas, bagaimana pendidikan itu pendidikan yang berkualitas, terjangkau. Jadi kualitas itu termasuk soal digitalisasi, sehingga tidak ada alasan mengapa nggak bisa misalnya melalui computerized gitu ya. Nah, pemerintah harus mengcek daerah mana sih yang misalnya sarana prasarana digitalnya belum mumpuni, belum terpenuhi. Ya harus disediakan segera. Ya bukankah ada pemerintah daerah di situ, ya kabupaten kota, provinsi sesuai kewenangannya. Kemudian bagaimana pemerintah pusat juga memfasilitasi itu. Jadi ini momentum berbenah menurut saya. UN Mode Baru itu juga ya sebuah momentum berbenah dari sisi birokrasinya yang lebih profesional, dipegang oleh orang-orang profesional. Yang kedua berbenah dari sisi pelaksanaannya. Gitu. Bagaimana infrastruktur digital ya harus dievaluasi selama ini. Kan hak warga negara menurut konstitusional memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak, yang berkualitas. Ya. Nah, gimana itu pemenuhan konstitusional jika ya pemerintah belum sepenuhnya bisa mengcover seperti itu. Dan ini ada bagian dari ya mudah-mudahan Pak Menteri ini bisa mendengar bagaimana digitalisasi itu penting sarana prasarana digital bagi seluruh sekolah di Indonesia. Sebelumnya, kebijakan ujian nasional dihapus pada tahun 2021. Mendikbud yang menjabat saat itu, Nadiem Makarim, beralasan UN cenderung membuat pembelajaran lebih berfokus pada pengajaran dan penghafalan materi daripada pengembangan kompetensi siswa. Nadiem menggantinya dengan asesmen nasional. Tim Liputan, Metro TV.